Ibu Bapak, kami juga setelah kita mendengarkan penyampaian data kuantitatif dan kualitatif, Komnas Perempuan juga merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang ini ditujukan ke beberapa lembaga negara yang ada di Indonesia. Untuk itu kami akan minta Ibu Retty Ratnawati untuk menyampaikan poin-poin kesimpulan dan rekomendasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini membacakan tentang kesimpulan dan rekomendasi. Pertama adalah kesimpulan. Yang pertama, kecenderungan kekerasan seksual terjadi pada relasi pacaran dengan latar belakang pendidikan paling tinggi SLTK, baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman seksualitas dan kesehatan reproduksi di usia seksual aktif, sehingga perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas atau pendidikan seksualitas komprehensif dalam kebijakan pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan. Yang kedua, data Catahu selama 3 tahun terakhir menemukan bahwa ada pelaku berusia anak kurang dari 18 tahun yang kalau itu dibagi dengan jumlah penduduk anak kurang dari 18 tahun, maka bisa diidentifikasi bahwa setiap 1 juta anak usia kurang dari 18 tahun, yang 7 orang ini adalah berpeluang menjadi pelaku. Kelihatannya sedikit, 7 per 1 juta. Tapi jumlah anak pada tahun 2018 itu sekitar 79.800.000 sekian. Jadi kalau dikalikan dengan 7, maka dalam 1 tahun kemarin itu terdapat 736 pelaku berusia kurang dari 18 tahun. Artinya, dalam setiap hari terdapat 2 orang pelaku usia kurang dari 18 tahun. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan kita semua. Yang ketiga, perempuan pembela HAM rentan terhadap kriminalisasi, stigma komunis, liberal, murtad, dan makar atau ekstremis akibat ketiadaan mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM. Yang keempat, kasus kekerasan terhadap anak perempuan di ranah personal didominasi oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban, ayah kandung, ayah angkat atau ayah tiri, dan paman. Jadi ini fakta. Kelima, angka kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan oleh lembaga layanan milik pemerintah dan organisasi non-pemerintah masih didominasi oleh lembaga layanan di wilayah Jawa. Sementara wilayah di luar Jawa memberikan kontribusi yang masih rendah. Yang ini berdampak pada minimnya pencatatan dan pendokumentasian data kekerasan di wilayah tersebut. Yang keenam, kekerasan berbasis gender online atau KBGO meningkat dalam 3 tahun terakhir, berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto, video dengan konten pornografi. Komnas Perempuan mengalami kesulitan untuk mencari lembaga penerima rujukan layanan KBGO yang disebabkan minimnya kapasitas lembaga layanan dalam penanganan kasus KBGO, meskipun masih sudah ada, tapi sangat minim jumlahnya. Ketujuh, perempuan korban KBGO rentan dikriminalkan dengan menggunakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kedelapan, tahun 2019 ada kenaikan angka di dispensasi nikah yang dikabulkan pengadilan agama sebesar 85%. Angka ini adalah angka yang dilaporkan.
angka pernikahan anak yang tidak dilaporkan mungkin lebih tinggi. Kenaikan ini mungkin disebabkan karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review untuk menaikkan usia pernikahan anak menjadi 19 tahun. Mungkin. Sehingga rekomendasinya adalah 1. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas atau pendidikan seksualitas komprehensif ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah sesuai dengan tujuan ke-3, 4, dan ke-5 dari SDGs. Yang kedua, dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM, A. Mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melalui mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM. B. Komnas HAM membentuk dan mengefektifkan Des Perempuan Pembela HAM. C. Mendorong Komisi 3 DPR RI merevisi Undang-Undang HAM dengan memasukkan mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM. Rekomendasi ketiga, Komnas Perempuan mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A. Menyusun dan mengefektifkan pendidikan ahli gender sebagai bagian dari pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga. B. Membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas lembaga layanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam, dan tertinggal, misalnya seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan. Rekomendasi keempat, mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia proaktif mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Rekomendasi yang terakhir, kelima, dalam rangka memberikan perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender online (KPGO), A. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun sistem perlindungan terhadap perempuan korban KPGO. B. Pemerintah bersama DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. C. Kepolisian RI menangani kasus kekerasan KPGO dengan menggunakan perspektif korban kekerasan KPGO. D. Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembaga layanan perempuan korban KPGO dalam menangani kasus perempuan korban KPGO. E. Mendorong semua kementerian lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas, termasuk penyandang disabilitas, di dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan. Alhamdulillah, itulah semua yang bisa kami sebutkan dan memberikan rekomendasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Reti.